cekcok hanya karena Karen anak kami. Tapi kembali saya mengingat perkataan Tuhan bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Dan ketika saya konsultasi dengan dokter, ketika USG, dokter kandungan berkata, ini semacam emas buat untuk Bapak dan Ibu, karena kalian sudah dikasih kepercayaan dulu, tetapi kemudian diambil kembali. Hari ini kalian diberikan lagi menjadi kepercayaan menjadi orang tua. Jadi kalian harus betul-betul menjadi orang tua yang baik ya. Mungkin kesaksian saya mungkin dukungan buat Bapak Ibu dan semua yang hadir untuk bisa mengajarkan saya bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang lebih sabar dalam menghadapi anak seusia Karen, dan juga mohon dukungan untuk doa syafaat yang sudah saya kirim tadi ke Ibu Kristina. Ya, terima kasih, itu aja kesaksian saya. Terima kasih, shalom. Ya, salam buat jemaat Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Mama Caca yang sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian sedikit. Bersyukur karena pada saat ini kami sekeluarga dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan bersyukur juga berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan selalu mencukupkan. Mungkin itu aja, dan untuk pokok doa saya sudah sampaikan ke Pak Pendeta. Terima kasih. Salam. Ya, selanjutnya keluarga Kalimbuang Bani. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami sekeluarga mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan selama ini yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih buat kesehatan yang diberikan kepada kami, serta dalam pekerjaan. Tuhan senantiasa menyertai kami sekeluarga. Terima kasih. Salam. Salam. Ya, itu dia kesaksian keempat keluarga kita. Jemaat Tuhan, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pasal 29, kita baca ayat yang pertama sampai 11. Mazmur pasal 29, ayat yang pertama. Sampai ke 11 kita baca secara bertabulasi. Lembaga Alkitab memberikan judul Kebesaran Allah di dalam Badai. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Lebanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Mazmur 29 ini baitnya yang kedua dan keempat. Suara Tuhan bergema, tersebar semaraknya.
Puncak gunung pun menari, seumpama anak sapi. Suara Tuhan menyemburkan, nyala api bersabungan. Tuhan Maha Mulia. Tuhan Maha Mulia, Maha tinggi tatanya, mengatasi air bah. Ia raja selamanya. Tuhan memberi kiranya bagi segenap umatnya kekuatan tiap hari dan sejahtera abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga Bapak Musa Patuju, keluarga Ibu Maria Tandikala, keluarga Bapak Ferdinandus, dan keluarga Bapak Kalimbuang Bani. Mari kita mempersiapkan hati kita, bahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Untuk membaca firman-Nya kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati, pikiran kami. Karuniakanlah hikmat bagi kami untuk memahami, mengerti firman kebenaran-Mu, dan berkomitmen untuk terus melakukannya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada kaitannya dengan tema kita dalam sepanjang minggu ini. Roh menjadikan kita anak Allah. Walaupun bacaannya berbeda, tetapi kita akan dihantar untuk memaknai kehadiran kita sebagai anak-anak Allah. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil menurut Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Injil Yesus berkata, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di sumur karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus menegur hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepada, banyak orang akan datang dari timur
dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan teriak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikianlah bacaan kita pada saat ini, dan sungguh indah karena kita belajar dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga kita akan belajar dari seorang perwira Romawi. Shalom. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu tema renungan kita yang saya ambil dari ayat yang ke-13, ucapan Yesus kepada perwira ini. Shalom. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semua tetap sehat dan kuat, baik yang ada bersama-sama dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang berada di pertengahan tahun. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan 6, dan kalau seandainya waktu normal, bulan 6 itu semua jemaat, semua kerukunan dan sebagainya sudah mulai membentuk panitia untuk merayakan Natal. Tetapi situasi dan kondisi pada saat ini membuat kita masih terus mempelajari, tetapi satu hal yang pasti bahwa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau tema dalam sepanjang minggu ini berkata Roh menjadikan kita anak Allah, memang benar. Karena ketika kita dimeteraikan dalam baptisan kudus, maka pada saat itulah Allah bersama-sama dan berdiam dalam kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Kemudian kita disebut sebagai anak-anak Allah dan dirindukan oleh Allah untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak duniawi. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang iman seorang perwira. Jadi kita akan belajar pada dua sosok. Pertama Tuhan Yesus dan seorang perwira Romawi. Dalam bacaan kita pada ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi dia adalah seorang perwira, tentara yang membawahi 100 prajurit. Ada sebuah pergumulan yang dialaminya. Apa yang menjadi pergumulan bagi dia? Hamba yang begitu tekun, yang kerja terhadap dia mengalami kelemahan tubuh. Dan kemudian satu hal yang pasti bahwa perwira ini adalah seorang yang baik. Bayangkan, hambanya yang sakit, dia sangat pedulikan, dia sangat perhatikan. Dan karena perhatiannya, karena cintanya, karena kasih sayangnya terhadap hambanya yang tekun, mengerjakan apa yang dia perintahkan, membuat dia tergerak untuk memohon pertolongan supaya hambanya ini sembuh. Kepada siapakah kemudian dia datang? Bukan kepada tabib, bukan datang kepada dukun. Dalam bacaan kita pada saat ini dia mendapatkan Yesus yang sedang masuk ke Kapernaum. Pertanyaannya, apa yang membuat kemudian perwira ini mendatangi Yesus? Bukan kepada tabib-tabib yang lain. Itu yang sangat menarik. Ternyata yang membuat perwira ini, yang notabene bukan orang yang selalu mengikuti Yesus, dia datang, dia memohon kepada Tuhan Yesus karena dia memiliki iman, memiliki rasa percaya
kepada Tuhan Yesus setelah dia mendengar siapa Tuhan Yesus dan juga mendengar serta melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi imannya itu bertumbuh dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Dan pada akhirnya dia kemudian berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dia datang kepada Tuhan memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Sekali lagi, yang membuat perwira ini datang kepada Tuhan Yesus bukan karena ajakan orang lain, tetapi karena terlahir dari imannya melihat dan percaya siapa Yesus itu. Dan jawaban Yesus sangat jelas, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi hal kedua yang sangat menarik dari bacaan kita pada saat ini, ketika Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya, perwira ini mengatakan, tidak usah datang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Coba bayangkan. Ini yang menjadi poin sangat penting. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang menyembuhkannya, tetapi perwira ini hanya mengatakan cukup katakan saja. Coba bayangkan. Bagaimana luar biasanya iman percayanya kepada kuasa Yesus. Sehingga walaupun Yesus sendiri yang menawarkan akan datang, tetapi dia mengatakan aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja. Dan sungguh luar biasa. Kemudian Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Coba bayangkan. Dari seluruh orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, dari seluruh orang Israel yang dilihat, yang mengikut Yesus, yang mendengarkan dan melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tidak pernah dia melihat iman sama seperti iman seorang perwira ini. Makanya sungguh luar biasa kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Coba, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, iman yang besar. Di mana besarnya? Karena dia sungguh percaya, walaupun tidak datang, ketika Tuhan Yesus cukup mengatakan bahwa hambamu akan sembuh, maka itu akan terjadi. Dan pada akhirnya, hambanya menjadi sembuh. Hanya dari ungkapan Yesus, pergilah, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini dari bacaan kita. Jadi dari Tuhan Yesus, kita belajar bahwa tidak ada satupun kuasa yang tidak akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus, termasuk penyakit. Itu kita belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal. Kemudian yang kedua, kita belajar dari seorang perwira. Dia memiliki iman yang sangat besar, luar biasa. Dia sungguh percaya dan yakin terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar dengan sebuah pertanyaan penting. Apa yang aku mau pelajari dari firman Tuhan pada saat ini dalam kehidupanku, dalam konteks kekinian sebagai seorang Kristen? Dari bacaan kita pertama, kita diajar, teladanilah iman seorang perwira ini. Di mana imannya yang kita perlu pelajari? Atau di mana keteladanan seorang perwira ini yang kita pelajari? Dari rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meragukan. Kan biasa ke kita mak rupa tahu. Namui nakwa daktoro sule mo kodako pakurampo ndampi tu anak muraka to matua pabiasa dikwa ta paku lamale ke ta tala siba. Saya belum akan pergi kalau Pak Pendeta atau dokter tidak bersama-sama dengan aku. Kan terkadang kita manusia, walaupun pendeta, walaupun dokter mengatakan, pulanglah dahulu nanti kami akan datang, tetapi terkadang keraguan-raguan masih kuat pada diri kita. Ya pikusule kesolaki. Tetapi berbeda dari seorang perwira ini. Dia mengatakan cukup.
katakanlah. Itu kan sangat jelas dari ungkapannya, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Itu yang pertama kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini. Belajar mempercayakan diri, bukan hanya sekedar percaya. Tetapi belajarlah percaya dan mempercayakan setiap perkataan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di manakah perkataan Tuhan Yesus itu? Sangat jelas di dalam Alkitab. Melalui ajaran yang disampaikan oleh pendeta, penatua, dan diaken. Percaya dan percayakanlah dirimu terhadap setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, aku akan menyembuhkan, ketika aku yakin dan percaya, maka itu pasti terjadi. Tapi kalau kita ragu-ragu juga akan tidak menjadi nyata juga. Bukan persoalan, peristiwa di Meko dulu kan, terkadang orang mengatakan nanti di Meko baru dia sembuh setelah didoakan. Saya terkadang mengatakan seperti ini. Kita harus memahami secara luas kuasa dan kasih Tuhan itu. Kuasa dan kasih Tuhan itu tidak hanya terjadi di Meko ketika kita berdoa dan didoakan. Walaupun di mana kita mengalami kelemahan tubuh, ketika saya yakin dan percaya kuasa Yesus akan menyembuhkan saya, maka pasti saya akan sembuh. Tapi kalau kita ragu-ragu juga, bagaimana Tuhan akan memberi kepada kita sesuatu kepada kita yang kita mohonkan, yang kita rindukan, kalau kita juga ragu-ragu. Jadi itu yang pertama kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Iman seorang perwira ini memberikan berkat bagi dirinya. Jadi kepada 4 keluarga yang menjadi alat bagi Tuhan untuk mempersekutukan kita pada saat ini, apapun pergumulanmu, apapun persoalan yang engkau alami, percayakan dirimu dan percaya serta yakinlah bahwa setiap pergumulan dan persoalan kehidupanmu akan selesai dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus. Kalau diungkapkan beberapa keluarga tadi pergumulan dan persoalannya, semua persoalan dan pergumulan itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Tinggal bagaimana kita kemudian merefleksikan iman kita kepada Tuhan, bahwa saya yakin bahwa Tuhan akan sanggup melakukan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar dari iman seorang perwira ini. Apa imannya? Dia tidak pernah mengabaikan orang-orang yang ada di bawahnya. Coba bayangkan, yang sakit itu adalah siapa yang sakit? Hambanya. Coba bayangkan. Kan terkadang orang yang kita anggap kecil, orang yang terkadang mungkin dari pekerjaan atau apa dianggap rendah atau apa, terkadang kita mengabaikan kan? Tidak sedikit manusia ketika bersama-sama dengan orang lain yang mungkin dari jabatan pekerjaan secara pandangan manusia mungkin hina, tetapi perwira ini tidak pernah menganggap hina orang yang ada di bawah. Dia seorang perwira tentara, tetapi cinta, kasihnya, sayangnya tidak pernah terbagi-bagi. Dalam pengertian dia menghargai, dia menghormati, dia menyayangi semua orang, termasuk hambanya yang bekerja pada dia. Itu berarti kita juga diajar dari firman Tuhan pada saat ini, jangan pernah mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu. Yang mungkin secara pandangan kemanusiaan kita, dia kan hanya security, dia hanya office boy, dia hanya penyapu jalan atau sebagainya. Jangan pernah memandang enteng dan memandang rendah orang lain. Kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kasih sayang, perhatian, dan iman yang dimiliki oleh seorang perwira ini membuat dia mengasihi hambanya dan memohonkan kesembuhan bagi hambanya. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kalau saat ini kita yang hadir pada saat ini dan juga yang ada di rumah sebagai seorang pendeta, saya bersyukur bahwa Bapak Ibu adalah seorang Kristen yang mengerjakan keselamatan. Karena itu kita selalu diajar oleh Tuhan, kita selalu dinasihati oleh Tuhan, jangan pernah kendor dalam semangat untuk bersekutu kepada Tuhan, menunaikan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kita penuh dengan kesetiaan. Kan tidak sedikit orang sekarang dalam persekutuan jemaat hanya memandang pelayanan itu dari segi materi.
Jangan sampai. Kemudian yang ketiga, kita orang Kristen yang hadir dalam setiap ibadah, jangan sampai karena pergumulan, jangan sampai mungkin karena kita tidak suka terhadap majelis gereja, terhadap pengurus UIG, lalu membuat kita tidak datang beribadah. Fokuslah pada ibadahmu kepada Tuhan. Jangan terganggu dengan orang-orang yang di sekitarmu. Karena kau atau kita fokus beribadah kepada Tuhan. Tetapi inti dari firman Tuhan yang kedua yang kita pelajari pada saat ini bahwa nyatakanlah kasihmu, nyatakanlah cintamu, perhatianmu terhadap semua orang tanpa memandang siapapun mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada saat ini juga mau mengajarkan kepada kita tidak terkecuali dalam jalan kehidupan ini, kita selalu diperhadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Tantangan, persoalan kehidupan justru akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kemudian kita memandang setiap tantangan dan persoalan pergumulan kehidupan itu dari sudut pandang iman kita. Karena apa? Terkadang pergumulan dan persoalan justru dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kehidupan keberimanan kita. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menderita awalnya, tetapi ketika dia bertahan, percaya dan mempercayakan dirinya untuk menjalani pergumulan persoalan kehidupan itu, mereka kemudian menjadi berlian yang dirindukan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menampakkan dan memperlihatkan keteladanan sebagai orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen, kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa teruslah memancarkan cahaya-cahaya Kristus dalam kehidupan kita. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pendeta, koster tata usaha dan anggota jemaat. Kita selalu dirindukan oleh Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan dalam totalitas kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita yang diharapkan oleh Tuhan untuk memancarkan garam dan terang dunia menjadi redup oleh karena hal-hal yang duniawi. Tidak sedikit orang Kristen kemudian meninggalkan iman percayanya hanya untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Benar. Dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Benar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dia kehilangan keselamatannya. Coba bayangkan. Dan sampai kemudian kita anak-anak Tuhan yang dirindukan oleh Tuhan untuk terus bercahaya, menjadi teladan justru redup dan dikalahkan oleh keinginan daging. Dan saya kira ini tugas kita sebagai orang tua, bagaimana membentengi anak-anak kita, bagaimana mengawal anak-anak kita, bagi keluarga yang hadir pada saat ini, sehingga kita orang tua akan terus mengarahkan, membimbing dan membawa anak-anak kita tetap dalam iman yang berakar dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita terus melanjutkan kehidupan kita. Dari firman Tuhan pada saat ini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal dan Tuhan mengubah pergumulan persoalan kita menjadi sukacita dan berkat. Dan seorang perwira ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang benar akan menghasilkan berkat bagi kita. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita. Dan tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita dari Mazmur 29 ayat 2, berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita nyanyikan PKJ 433 bait pertama dan ketiga.
Suka membagi pada orang takkan, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri takkan, apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa dari 4 keluarga telah disampaikan. Kita juga akan berdoa kepada semua, untuk semua jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan kehidupan, yang juga mengalami kelemahan tubuh. Ibu proponen juga kurang sehat, dan beberapa jemaat Tuhan yang juga mengalami kelemahan tubuh. Masih adakah dari Bapak Ibu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah, silakan untuk menyampaikan pokok doa. Ya, kita juga akan mendoakan anak-anak Tuhan yang belum bertekun dan memberi diri untuk setia dalam persekutuan. Dan parakah. Dan Leni. Iya, ulang tahun hari ini ya. Baik. Tak siamo. Iya, Nenek Valem bersama rumpun keluarga yang akan ke Toraja. Tak siapa lek? Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, karena dari firman Tuhan kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala pergumulan termasuk penyakit. Dan Tuhan Yesus telah menyembuhkan hamba seorang perwira. Sungguh luar biasa kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada kami semua. Begitupun kami belajar dari iman seorang perwira yang sungguh besar kepercayaannya terhadap perkataan, terhadap segala perbuatan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa dari firman Tuhan pada saat ini kami diajar untuk selalu percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan, saat ini kami datang berdoa untuk 4 keluarga yang boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mempersekutukan kami dalam ibadah keluarga di Jemaat Efrata Bontang. Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Musa Patuju. Mereka mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan nyatakan dan limpahkan. Karena itu Tuhan berkenanlah untuk terus menyatakan berkat melalui kesehatan dan berbagai hal dalam kehidupan keluarga Bapak Musa Patuju.
Tuhan berdoa untuk Bapak Musa Patuju dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan menopang dan kesehatan dan kekuatan hikmat dan kebijaksanaan. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan juga dalam kehadirannya untuk anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati dan karuniakanlah ketabahan kesabaran Tuhan dalam bersama-sama dengan suami mendidik anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berilah hikmat kepada kedua orang tua kekasih untuk mendayung bahtera rumah tangga mereka dalam rasa percaya, dalam iman yang benar, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan berdoa untuk anak kekasih Karen dalam pertumbuhan. Tuhan tahu anak kekasih kami adalah berkat yang sungguh luar biasa di tengah-tengah keluarga. Karena itu berkenanlah Tuhan memberkati pertumbuhan anak kekasih kami, sehingga anak kekasih Karen akan terus bertumbuh dalam iman yang benar, dalam keadaan yang sehat dan kuat, dan kami mohon Tuhan akan mengantar kelak anak kekasih kami meraih cita-citanya. Berdoa untuk orang tua dalam masa tua dan sanak saudara di berbagai tempat, baik yang di Bontang Berau dan Sangatta dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap menyertai orang tua dalam masa tua, memberkati saudara-saudara dari Bapak dan Mama Karen, sehingga mereka boleh terus menikmati lawatan, pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Berdoa untuk pembangunan rumah di Gotong Royong. Tuhan bukakanlah jalan, Tuhan berkati dan percukupkanlah apa yang mereka perlukan dalam pembangunan rumah, sehingga tiba harinya rumah di Gotong Royong akan selesai dengan baik. Tuhan berdoa juga untuk keluarga di Balikpapan dan dimanapun mereka berada dalam kehidupan, dalam menjalani hari-hari. Tuhan tetap memberkati. Seluruh harapan dan kerinduan keluarga Bapak Musa Patuju kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berperkara dan berkarya di dalamnya. Juga Tuhan berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami dan dijalani oleh keluarga Bapak Musa Patuju. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan dan persoalan ketika kami serahkan dan kami datang kepada Tuhan untuk membawanya, maka Tuhan akan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita. Tuhan berdoa juga untuk keluarga Bapak Kalimbuang Bani. Tuhan, mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga mereka selalu dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tak satu pun kami manusia yang tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan ketika kami sehat, sebab salah satu berkat yang sungguh luar biasa indahnya adalah kesehatan, karena kesehatan yang membuat kami bisa berkarya, bekerja dan menjalani kehidupan ini. Berkenanlah Tuhan untuk terus melanjutkan berkat dan kasih-Mu, terutama kesehatan bagi keluarga Bapak Kalimbuang Bani. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan usahakan boleh berkembang dan boleh menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak Renoldi yang akan menghadapi ujian semester tanggal 14 sampai 19 Juni. Tuhan topang dan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kepandaian, sehingga anak kekasih kami akan mengikuti semester dan baik dan kelak boleh menyelesaikan juga dengan baik. Berdoa untuk kedua orang tua yang ada di Makassar dan di Toraja dalam masa tua mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu, sehingga dalam masa tua Tuhan tetap menggendong mereka. Berdoa untuk adik-adik yang masih mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan atas harapan dan kerinduan, sehingga dalam doa dan usaha kelak apa yang mereka rindukan boleh tercapai. Begitupun kerinduan dan harapan keluarga Bapak Kalimbuang Bani kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati dan juga Tuhan mengubah setiap pergumulan mereka menjadi sukacita. Tuhan berdoa untuk keluarga Bapak Ferdinandus. Mereka bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Tuhan, kiranya berkat dan kasih-Mu Tuhan tetap menyatakan, sehingga keluarga Bapak Ferdinandus boleh terus menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, mereka juga boleh bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam suka duka kehidupan mereka. Tuhan, berdoa
untuk Bapak rumah tangga atau suami kekasih Bapak Ferdinandus yang ada di Melak dalam tugas pekerjaan. Walaupun jauh terpisah dari istri dan anak-anak, tetapi dalam iman kami percaya bahwa Tuhan tetap menuntun dan menyertai. Karena itu berkati dan kasihi Tuhan, sehingga dalam melakukan tugas tanggung jawab di Melak, ayah kekasih kami boleh tetap sehat dan kuat adanya. Berdoa untuk setiap peran yang dilakukan oleh Bapak Ferdinandus sebagai suami, bapak, buat anak-anak, Tuhan memberkati, sehingga hikmat daripada Tuhan memampukan untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam setiap perannya, baik sebagai seorang istri, ibu, dan seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Tuhan pun mengerniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa untuk anak-anak kekasih, Arven, Indi, dan Kinaya dalam tumbuh kembangnya mereka dan juga dalam pendidikan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong sehingga mereka tetap sehat dan kuat berakar dalam Kristus, dan Tuhan akan mengantar kelak mereka meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk Arven dan Indi dalam bangku sekolah dan juga Indi yang saat ini semester. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Berdoa untuk Arven dalam menunggu pengumuman di tingkat SD. Biarlah Tuhan tiba harinya anak kekasih kami akan dinyatakan lulus dan boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berdoa untuk orang tua di kampung bersama saudara-saudara dalam bangku pendidikan dan keluarga dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap melindungi, Tuhan melingkupi dan cinta kasih Tuhan dan memberkati dalam masa tua, dalam keluarga, dan juga dalam menjalani hari-hari mereka. Seluruh harapan dan kerinduan keluarga Bapak Ferdinandus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati, dan Tuhan pun memberkati setiap pergumulan mereka dan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Berdoa untuk Ibu Maria Tandikala. Tuhan, Ibu kekasih dan keluarga juga boleh bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam tugas sehari-hari, baik sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai bapak rumah tangga, ayah, ibu dalam peran bagi anak-anak. Tuhan memberkati dan juga dalam masa tua Tuhan menolong sehingga ibu kekasih dalam tugas tanggung jawab baik sebagai seorang ibu, sebagai bapak rumah tangga, dalam kehadirannya akan terus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan berdoa untuk Freddy di dalam pekerjaannya dan di dalam masa mudanya. Tuhan berkati sehingga anak kekasih kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitupun dalam masa mudanya dia akan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berdoa untuk Yandri di dalam perjuangan mencari pekerjaan dan juga dalam masa muda. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, membukakan jalan sehingga adik kekasih kami Yandri tiba harinya akan dapatkan pekerjaan yang adalah berkat daripada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Josi, Bapak Cio dan Awi di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Begitupun rumpun keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan mereka. Seluruh kehidupan Ibu kekasih, Ibu Maria kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, walaupun tanpa pendamping, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga ibu kekasih akan terus melakukan kehidupannya, menjalani kehidupannya penuh dengan sukacita, dan berkat Tuhan akan tetap mengalir dan nyata. Dan seluruh harapan dan kerinduan ibu kekasih juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan setiap pergumulannya Tuhan ubah menjadi sukacita. Tuhan, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu proponen juga yang saat ini kurang sehat, dan seluruh jemaat Tuhan rindu untuk sembuh. Karena itu perkenankanlah Tuhan berkati segala perawatan, pengobatan, istirahat yang terjalani, makanan dan minuman, serta obat-obatan, sehingga dari dalamnya semua jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh akan pulih dan sembuh. Juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Leni yang ada di Samarinda yang boleh berulang tahun pada hari ini, dan mungkin juga semua jemaat Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Begitupun jemaat Tuhan, Nenek Valen sekeluarga yang akan berangkat ke Toraja, Tuhan menuntun dan menyertai dalam perjalanan.
Hamba juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, berkati anak cucu mereka, orang tua dan saudara-saudara mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, bahkan Tuhan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Tuhan dalam kerinduan untuk membangun pastori, kiranya Tuhan pun membukakan jalan, Tuhan menolong kami, mengajar kami untuk selalu memberi apa yang ada pada diri kami, sama seperti Tuhan yang memberkati kehidupan kami dalam segala hal. Dan biarlah tiba harinya, pastori Jemaat Efrata Bontang akan selesai dengan baik. Tuhan juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun berkati. Juga berdoa untuk Bapak Tombi Layub yang boleh hadir pada saat ini dalam ibadah, juga dalam tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera dan boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Kami sungguh bersyukur atas persekutuan pada saat ini, dan ajar bagi kami Tuhan untuk selalu meneladankan iman kami, sehingga orang-orang akan melihat wajah Yesus pada diri kami. Inilah doa, syafaat dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. PKJ 105 bait yang pertama dan kedua, kita nyanyikan Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang sama menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bait 2. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya
semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Keempat keluarga yang kekasih, bahkan seluruh jemaat kekasih Tuhan, pergilah. Lanjutkanlah kehidupanmu dalam iman yang benar. Percaya dan percayakanlah kehidupanmu, bahkan seluruh harapan dan pergumulanmu, sebab Tuhan Yesus sumber berkat dan selalu mengubah pergumulan menjadi sukacita. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Himne Gereja Toraja. Toraja, gereja kudus, kepunyaan Allah yang maha kudus, Gereja yang am serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Diberi waktu untuk mengambil saat teduh. Ya, baik jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan keluarga yang beribadah hari ini, yang berkesempatan hari ini, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keempat keluarga. Yang pertama kami persilakan keluarga Musa Patuju. Shalom, selamat malam. Mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah boleh hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Buat Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi keluarga kami, dan buat kita semua, itu boleh kita berlakukan di dalam sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Buat hamba Tuhan yang lain yang sudah melayani Tuhan dan melayani kita pada malam hari ini, biarlah jerih payah Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan tidak akan sia-sia, itu akan menjadi berkat buat Bapak Ibu, bahkan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam.
Terima kasih. Selanjutnya keluarga Ibu Maria Tandikala. Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya, kami persilakan. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk datang beribadah bersama-sama kami di tempat ini, dan kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupannya dan di dalam kesehatannya. Dan terima kasih juga kepada Pak Pendeta yang sudah memberitakan firman-Nya kepada kita dan semua yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, nanti ada berkat ala kadarnya kami siapkan, tolong didoakan nanti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya keluarga Ferdinandus. Ada yang mau disampaikan terima kasih. Ucapan terima kasihnya. Ya, salam, selamat malam. Terima kasih kepada liturgi yang sudah memberikan lagi kesempatan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam ini, ibadah rumah tangga pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman-Nya, yang mana kita akan meneladani seorang perwira yang mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada liturgus Mama Caca, Fitri, Singer, kedua ibu kekasih, dan Kemenmusik, dan jemaat Tuhan yang sudah hadir di gedung gereja ini dan di rumah masing-masing. Terima kasih dan shalom. Ya, selanjutnya kami persilakan keluarga Kalimbuang Bani. Shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat seluruh pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini, kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah pada malam hari ini. Kami sekeluarga merasa sangat diberkati, yang mengajarkan kami untuk belajar dari iman seorang perwira di Kapernaum. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Herti sebagai liturgos pada malam hari ini, kepada pemain musik, singers, dan seluruh tim multimedia. Juga kami berterima kasih buat kehadiran kita semua dalam ibadah pada malam hari ini, baik buat Bapak Ibu yang berada dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing melalui virtual Zoom pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih kepada 4 keluarga yang sudah menyatakan kesaksiannya dan bersepakat bersama untuk kita beribadah bersama hari ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan oleh bidang pelayanan, komisi pelayanan, kami persilakan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada liturgos sekaligus MC yang telah memberikan kesempatan kepada bidang pelayanan untuk menyampaikan penyampaian. Ya. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada keempat keluarga yang telah mempersekutukan kita bersama pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Ya, kita bersyukur bahwa di masa pandemi, walaupun kita tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama di rumah masing-masing, mengumpulkan saudara-saudara seiman di rumah masing-masing untuk beribadah bersama-sama, tetapi hikmat Tuhan sehingga kita bisa beribadah
ya yang tidak memungkinkan untuk datang ke gedung gereja bisa beribadah dari rumah. Ya, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta ya yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Walaupun saya agak ragu beberapa hari kemarin karena setiap saya telepon Pak Pendeta selalu suaranya tidak seperti biasa. Ya, tapi puji Tuhan bahwa pada malam hari ini Pak Pendeta terus diberikan kesehatan. Kelemahan tubuh yang dialami kemarin bisa berangsur-angsur pulih dan saat ini boleh melayani kita pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelayan ya Ibu Anita, Saudara Fitri dan kedua ibu terkasih yang boleh mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan yang kita angkat pada malam hari ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada 4 keluarga yang telah mengumpulkan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Penyampaian kami dari Komisi Pelayanan bahwa ya minggu depan hari Kamis kita masih tetap berkumpul seperti saat ini dan saya sudah lupa jadwal keluarga yang akan beribadah nanti kita lihat dalam warta jemaat. Demikian, terima kasih. Shalom. Iya, terima kasih kepada Komisi Pelayanan, Kesaksian dan Pelayanan. Tambahan juga ya, jika Tuhan berkenan, peletakan batu pertama akan dilaksanakan tanggal 12 Juni, ya Sabtu depan ya, jam 9 pagi. Itu saja, diharapkan semua jemaat Tuhan dari ujung timur barat supaya datang menyaksikan peletakan pastori kita ya. Ya, semua sektor maksud saya. Oke, jemaat Tuhan, 4 keluarga menyediakan berkat untuk tubuh jasmani kita. Kalau berkat rohani sudah kita terima, sekarang yang ada di gereja, keluarga menyediakan berkat buat tubuh jasmani kita. Dengan penuh kasih kami persilakan tamu kita, yaitu Bapak Tom Wilayuk, pimpin kita dalam doa. Ya, baik, shalom. Ya, puji Tuhan, kita dipertemukan lagi. Tadi saya ada tugas verifikasi, tetapi saya mau pulang, saya di situ mau naik motor, saya bilang, loh kok ada berkat rohani ditaburkan dan saya masuk. Jadi saya terpanggil masuk untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu. Ya, puji syukur masih melaksanakan ibadah rumah tangga. Kalau kami di Jemaat Immanuel Bontang belum, karena metode yang ini saya salut kepada Pak Pendeta juga majelis di sini menemukan metode ya yang seperti ini dan bisa di rumah ya. Kalau saya dulu memang live streaming aja untuk di hari Minggu, tetapi ini pada rumah tangga ini bagus juga diterapkan nanti di klasis supaya memang ibadah rumah tangga itu berjalan. Samping itu memperkuat iman jemaat juga sumber-sumber juga pelayanan di jemaat itu, karena memang juga jemaat itu perlu sumber di dalam pelayanan ya. Jadi semoga ini tetap Tuhan berkati rencana untuk pembangunan pastori, pasti Tuhan berkati itu bisa pasti akan terbangun itu. Ya, sama juga waktu kami di Gereja Immanuel Bontang itu membeli lahan itu masih berdebat-debat, tapi kita lakukan saja, tidak sampai yang kita targetkan itu tercapai. Nah itu ya niatnya baik ya. Keluarga katanya ada yang sudah menyiapkan berkat ya, kita syukuri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, bersama dengan jemaat di sini dipertemukan dalam keluarga ya, ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan di jemaat Efrata Bontang ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati persekutuan ini, ibadah yang dilakukan terus dikumandangkan oleh jemaat di sini, dan juga Bapak Pendeta bersama dengan majelis yang menata pelayanan. Tuhan juga terus memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk terus menata pelayanan ini. Tuhan, di dalam surga rencana-rencana ke depan
Tuhan, di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan tingkap rezeki bagi mereka Tuhan. Dan juga donatur-donatur yang Tuhan akan tunjuk untuk memberikan pelayanan atau memberikan donatur agar semuanya rencana-rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Tetapi semuanya adalah kasih dan kehendak Tuhan. Tersedia kebutuhan jasmani yang disiapkan oleh keluarga Tuhan. Mari Tuhan berkati supaya dari dalamnya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kesehatan, dan penyakit-penyakit yang masih ada Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, memberikan kami imun tubuh yang kuat, supaya kami tetap terjaga oleh Tuhan. Tuhan di dalam surga, kiranya siang dan malam Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Dan ampuni dosa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan surga. Amin. Ya, terima kasih jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Selamat malam dan shalom.